We take the time to listen to you. Smart FM. Halo Smart Listener, saya dengan Ana Anet bertemu kembali di program Smart and Beautiful, yaitu program yang menampilkan sosok wanita-wanita hebat di Balikpapan dengan harapan bisa memberikan inspirasi bagi Anda dimanapun berada. Di masa pandemi COVID ini ternyata ada berkah dan karunia yang luar biasa, terutama bagi para wanita, sehingga muncullah ide kreatif dan produktif. Untuk itu muncul beberapa entrepreneur baru. Kali ini saya akan menampilkan sosok remaja muda belia yang diawali dengan sebuah persahabatan di sekolah SMA. Akhirnya mereka muncul ide-ide kreatif dan membentuklah sebuah kolaborasi bisnis bersama. Ya, kali ini kita hadirkan dua rekan kita, sosok remaja yang masih usianya belasan tahun, yaitu Praise dan Charlene. Apa kabar kalian? Baik. Ya, ini Praise, ini Charlene. Nah, Charlene ya. Charlene, oke, Charlene. Nah, Praise dan Charlene, ini kalian berdua ini berkolaborasi berdua atau ada beberapa teman yang untuk berkolaborasi dalam bisnis bersama? Sebenarnya ada 3, cuma satunya lagi ada berhalangan jadi nggak bisa hadir. Jadi kita datang berdua untuk mewakili aja brand tapi kita. dia titip salam. Waduh, titip salam buat Smart Listener yang ada di sana. Oke. Namanya Marcella. Oh, namanya Marcella. Jadi ini adalah kolaborasi persahabatan yang awalnya pembentukan dari soal persahabatan di sekolah SMA ya, di SMA, sahabat SMA, yaitu adalah Praise, Charlene dan Marcella. Nah, coba deh Praise, bisa ceritakan mulai kapan usaha berbisnis ini? Oke, jadi untuk usaha Wibedis ini kita mulai pada bulan Mei 2020 sebenarnya pada masa pandemi, pada tanggal 18 Mei ya kalau saya. Jadi sebenarnya kita mulainya itu tiba-tiba, jadi nggak kayak Ada rencana. dari dalam jangka waktu yang lama. Jadi tiba-tiba dan kita langsung buat aja gitu. Jadi ya sebenarnya kita emang udah ada plan pengen buka bisnis, apalagi kita dari SMA itu suka ngobrol-ngobrolin buka bisnis bareng, dan akhirnya baru kesampaiannya tanggal 18 Mei itu. Oh begitu. Mungkin bisa Pris ceritakan awal mula dari diri Pris maupun Charlene kok bisa tiba-tiba ingin berbisnis? Mulai dari apakah dari SMA ataukah sebelumnya mungkin dari SD, SMP atau bagaimana? Mulanya dari Pris dari masa apa? Masa SMA atau SMA itu mulai pertama kali berbisnis atau mungkin sebelum-sebelumnya? Kalau dari aku sendiri, aku udah mulai coba bisnis dari aku SD sebenarnya. Oh, tapi, SD? Iya, tapi Kok sama dengan kakak ini? Oh iya, kakak. jadi aku udah mulai coba berbisnis itu dari aku kelas 3 3 SD? 3 atau 4 SD sekitaran situ. Ya, kalau Charlene Kalau aku pas SD SMP belum ada seperti dia. Masa SD SMP Masih main-main lah masih gitu. main dan belajar, fokus Iya. belajar mungkin kali ya. Kalau SMA kan masuk IPS dan belajar lebih dalam tentang ekonomi, dan sekolah kita lebih tekanin untuk entrepreneurship, bahkan ada mata pelajarannya sendiri gitu. Jadi kita tertarik untuk suatu saat punya usaha sendiri makanya. Oh begitu. Jadi karena pembentukan lingkungan ya. Awalnya mungkin dari persahabatan, terus dari lingkungan sekolah itu yang menciptakan kalian punya ide-ide kreatif untuk mempunyai bisnis untuk kedepannya begitu ya. Itu dimulai dari SD, dari SMA. Nah, bagaimana Pres ceritanya kok SD sudah punya pemikiran bisnis, ataukah mungkin itu karena ada bakat dari orang tua atau mungkin saran dari orang tua atau keinginan pribadi dari Pres? Kalau pas SD itu emang benar-benar keinginan pribadi karena Awalnya bagaimana ceritanya? ya jadi sebenarnya Masih anak-anak loh itu. iya emang jadi dulu emang bener-bener kalau dibilang suka belanja sih enggak, cuma waktu itu emang lagi ngetren aja salah satu tas, itu tas kalau nggak tahu mungkin pada masih ingat kali dulu ada tas bentuk burung hantu ya. Oh burung hantu. iya. Yang selempang itu ya. Iya, Oke. lagi ngetren banget. Jadi aku tuh dulu sempet beli juga, tapi banyak yang nanya emang waktu itu beli di mana. Jadi aku kepikiran buat kayak gimana kalau aku jualin, dari situ kan aku udah dapet untung juga.
tapi dulu kan belum ada kayak Instagram, belum ada Twitter udah ada belum kayak udah ada tapi belum Intinya belum ada booming sosmed begitu ya. Tapi yang paling booming waktu itu tuh cuma BBM. Oh, Dan BBM, kebanyakan ya, betul. kebanyakan orang tuh jualannya pakai BBM, bikin grup. Jadi aku ikut juga bikin BBM buat bikin grup-grup jualan. Jadi pertama-tama awal-awal itu aku invite-nya saudara-saudara aja. Aku nawarin di situ. Jadi kayak Pada akhirnya ada yang beli. ada, aku jadi resellerin Wih, tasnya. cakep Ada yang ini. beli. Kecil-kecil cabai rawit kelas 3 SD loh. Smart listener dia jualan. Jadi pas SD itu ada yang mau beli. Jadi karena aku nggak punya produknya, jadi otomatis aku juga masih kecil belum punya rekening, belum bisa transfer kemana-mana. Akhirnya aku minta ke mama buat transfer. Disetujui sama mama. Enggak. Alasan mamamu apa, Pris? Mungkin karena emang aku belum izin duluan, kali belum bener-bener ngomong ke mama kalau aku mau buka bisnis ini, mau pengen jual-jualan tas. Mungkin mama nggak percaya kan bener-bener ini jualan beneran. Jadi mama bilang masih kecil nggak usah jualan. Oh gitu. Tapi nanti kalau Gini beneran loh mama smart beliin. listener, maksudnya mamanya si Pris ini kan memang yang saya tahu seorang jaksa. Mungkin pikirnya begini, aduh Pris, mama kan sultan, ngapain kamu jual-jualan gitu kali. apalagi mungkin dia masih kecil gitu ya, takutnya nanti mamamu merasa ini kok anak dikaryakan sih gitu, nanti kena KPI mungkin jangan. Cuma ya mungkin Main-main aja deh. jadi mungkin ya mama belum percaya di situ kali. Gitu ya selama masih bisa orang tua yang mengcover seluruh biaya hidup anak-anaknya, tentunya orang tua lebih fokus untuk anak-anaknya belajar aja deh, jangan untuk berbisnis dulu gitu kan. Nah setelah SD bukan gagal ya, mungkin tertunda gitu ya karena mungkin niat orang tua baik gitu ya, Pris belajar dulu deh nak gitu. Nah SMP ada bisnis apa ini Pris? Kalau pas SMP kita emang fokus sekolah ya, fokus sekolah punya bisnis. Jadi ada tiap tahun sekolah kita punya acara yang ajang entrepreneurship gitu. Oh gitu, di SMP sudah ada begitu? Bahkan dari SD. Oh dari SD? Iya. Keren banget ya. Iya, cuman kan kita aku masuknya SMA, dia masuknya SMP. Jadi kita baru Oh belajarnya iya pas itu. oh iya betul. Pris soalnya kan dari Manado waktu itu ya. Iya, Kalau aku dari Jakarta. Dari Jakarta ke Balikpapan Iya. sudah SD ya. Oke. Terus untuk SMP-nya ada usaha apa itu? ada, jadi kita cuma jualan kayak setiap tahun jualannya beda-beda tergantung tema dari acaranya. Jadi kebanyakan kita jualannya makanan. Jadi dibikin beberapa grup. Dalam satu grup itu kita nentuin kita mau jualan apa, kadang jualan di sekolah, kadang jualan di mall. Jadi tergantung acaranya. Oh lagi begitu. gimana Jadi aja. memang dari sekolah memang sudah ada program semacam kayak ekstrakurikuler begitu kah? Atau bagaimana? event tiap Oh tahun. event setiap tahun kayak pensi begitu ya? Iya. Kalau untuk event-eventnya yang arrange dari pihak sekolah atau Pihak dari sekolah. pihak pihak sekolah tinggal Tapi kalian. kalau untuk SMA ada campur tangan dari OSIS SMA. Oh begitu. Kita berdua OSIS, jadi kita ada campur tangan juga. Oke, jadi kalian berhasil nih SMP untuk mempunyai sebuah bisnis. Bisa coba-coba. Ya, hasil untuk Akhirnya acara itu bisa. Oh, Ya, begitu. Tapi kita udah nggak lanjut lagi. Oh, begitu. Soalnya cuma buat Cuma buat acaranya acara aja. aja. Tapi selain itu, mungkin kalian punya prestasi akademik apa nih, Pris maupun Sherlyn? Aku penari, jadi aku kadang punya non akademik sih, cuman aku Iya. kadang ikut dance cover bareng teman-teman aku yang lain, juara. Dan Oh, aku gitu. sama Marcella juga kemarin, yang satunya belum Yang nggak nggak datang, Ya. itu pernah juara 1 lomba ekonomi. Begitu ya. Iya. Jadi baik hobi apapun itu juga bisa menghasilkan suatu ide kreatif atau karya dari kalian semuanya. Kalau untuk Pris, untuk SMP-nya dari mungkin hobi-hobi yang lain yang bisa menimbulkan naluri bisnisnya udah main nih gitu. Iya, jadi Kalau nggak salah fotografi ya, Iya, Pris ya. aku Apa emang lagi dari- selain fotografi? sama videografi juga. Videografi. Nah dari situ bisa nggak menghasilkan suatu bisnis? Kalau mau dibilang sebenarnya udah ada beberapa orang yang kayak nawarin kayak kenapa nggak bikin dari situ bisnis aja, soalnya kan aku emang udah beberapa kali menang lomba juga. Jadi maksudnya udah ada udah ada ya pembuktian lah ya Ya. buat kalau sebenarnya mampu gitu buat buka bisnis yang berhubungan sama itu. Tapi ya emang waktu juga kan terbatas, sekolah apalagi ya. di sekolah. Oke. Jadi Singkat cerita, jadi dari Pris sendiri SD, SMP itu sudah naluri bisnis sudah main nih ya, baik itu dari hobi dialihkan ke untuk urusan bisnis begitu kan. Jadi- Nah akhirnya SMA nih, menginjak SMA. Nah SMA ini apa nih bisnis yang awal-awal Pris lakukan? Jadi- sama Sherlyn. kalau
Mau kamu duluan? Oh ya udah. Oke, jadi pas SMA sebenarnya kita ada acara sekolah juga. Selain acara sekolah mungkin untuk bisnis yang lain? Kalau aku kita mungkin pas Semacam kayak reseller gitu. awal-awal kita bisnisnya beda-beda ya. Jadi kalau aku sendiri aku punya bisnis, aku jualan presets, jualan jadi kayak resellerin barang orang juga. Tapi aplikasi aplikasi apa namanya tuh? ya macam-macam sih kayak Netflix, Spotify gitu-gitu aja. Gitu ya, sebagai reseller ya. Reseller aja. Dari situ ya nabung duitnya. Itu gitu. kelas berapa, Pris? Itu akhir-akhir kelas 3 sih sebenarnya. Oh, jadi masih SMA ya, kelas 3 agak menjelang kelas 3 itu ya, akhir kelas 3 aku ya. Belum lama ini sih sebenarnya. Oh, begitu. Terus dari situ ada hasilnya? Ada, dari hasilnya itu aku tabung Dapat dan- cuan? Gak apa-apa disampaikan aja biar para remaja di luar sana bisa lebih semangat. Oh, ini loh ya, jadi dari hobi itu bisa menghasilkan uang begitu loh. Ya, jadi sebenarnya ya mungkin orang-orang mikirnya itu kayak jualan ini paling untungnya kecil, tapi kalau digabungin lama-lama juga jadi banyak Begitu. gitu. Tapi menjadi bukit. gitu ya. Jadi waktu itu dapat hasil dari fee-nya dari sebagai reseller, terus Jadi fee-nya dulu aku belum punya ATM sendiri juga. Jadi dulu aku ada ATM tapi belum ada yang kayak m-banking Oh, gitu. iya, iya, Jadi iya. kan tuh mempersulit penjualan. Jadi terpaksa aku harus pakai ATM-nya mama. oh ya, ATM-nya terus Iya. sama mau diapain tuh? Dibuat modalnya mama. Jadi ya gara-gara aku belum punya ATM yang bisa aku pegang buat jualan, jadi ATM tiap ada yang beli transfernya ke mama. Nanti Oke. buat lebih menghemat uang, Ya, biar aku nggak biar nggak asal pakai, biar bisa ngontrol diri juga. Uang yang dikasih mama itu aku minta secara cash. Oh gitu. Jadi Iya. hasil dari fee itu ditransfer ke rekening mama, dari rekening mama ditransfer diambil di cash, ambil Iya. cash sama Pris Minta ya. cash, iya. Terus di model cash itu terus Iya, jadi cashnya biar lebih aman juga, biar gak ada yang pakai, aku taruh dalam amplop. astaga, Terus ini aku anak simpen. smart listener, ini anak-anak milenial tapi pikirannya pikiran konvensional begitu ya. Jadi uangnya dari hasil jeripayanya dia bekerja sebagai freelance ya itu ya, reseller, itu dia simpen di dalam amplop, disimpan di mana, Pres? Di meja samping tempat tidur Oh aku. gitu. Jadi aku tulisin berapa jumlahnya, aku seal, abis itu aku simpan Oh begitu. Tapi itu selalu minta ke mama ya. Tapi kalau Iya. sama mama nggak ternyata lupa. dikejar terus. Oh, dikejar terus, astaga. ini kayaknya ini ya apa antara hemat dengan pelit itu beda tipis deh, Pedri. Enggak, just kidding. Hanya intermezzo aja. Tapi smart listener ini memang contoh dari para remaja. Dia dengan berbagai cara apapun dia lakukan itu untuk dari sekedar hobi bisa menghasilkan sebuah prestasi juga begitu ya. Beda dengan saya, jangan dicontoh ya. Kalau kakak sih jualan cincin berlian satu, belinya yang ini jet pribadi, mana bisa gitu kan. Enggak, itu hanya intermezzo aja. Oke, terus untuk yang berikutnya, Pres, apa yang kira-kira mendasari kalian untuk berbisnis? Ini kan bisnis kolaborasi bertiga ya. Kira-kira apa? Apakah suatu saat ingin mencapai goals ke depannya, atau mungkin sekedar ini hobi semata sih, hobi sementara aja, atau mungkin karena keinginan orang tua kalian untuk ini ya, meneruskan bisnis orang tua? Kalau apa yang mendasari kita memang dari dulu pengen punya kerinduan pengen bisa jadi berkat bagi orang lain kan. Dan kita juga pengen belajar punya usaha sendiri. Kita pikir kan kita udah lulus SMA juga, udah punya waktu, dan juga dia yang ngajak udah punya fasilitasnya gitu. Jadi kita kenapa nggak kita gabungin aja gitu. Kan kita punya bakat masing-masing. Seperti aku bagian akuntansinya, aku bagian kan aku juga punya bisnis melukis. Oh begitu. Iya, aku jual lukisan gitu-gitu. Jadi untuk bisnis saat ini apa yang kalian tekunin? Bisnis apa sekarang ini? Jadi awalnya sebenarnya dia tuh punya bisnis, aku sama dia tuh punya bisnis masing-masing. Tapi gara-gara aku pengen mulai ini We Bear This, punya ide itu, tapi kita nggak bisa ngelakuin sendiri dong otomatis kan. Jadi aku ngajakin teman-teman aku yang menurut aku bisa gitu loh, bisa ikut kontribusi, ikut bikin sesuatu yang pengen kita jualin. Jadi karena dia jago lukis, jadi apalagi kita pengen bikin custom painted t-shirts gitu. Pasti
Jadi kaosnya itu ada yang misalnya pesan gitu, pengen dilukisin. Oh, by custom. Oh, I see. Ya. Jadi ada kaos. Kalian juga mengadakan kaosnya sendiri, terus nanti di painting begitu. Iya. Oh, begitu. I see. Keren banget ya. Terus setelah itu? Terus Itu apa aja bisnis untuk kaos sama bisnis apa lagi? Itu We Bear This, tapi We Jadi Bear This bentuk produk ya, bentuk produk itu produknya salah ada satunya ada yang custom. ada kaos yang Ada custom, tote bag. terus tote bag, ada apa lagi? ada New Normal Kit. cuman new normal kit yang nggak bisa di custom. Oh begitu, jadi new normal kit ya, oke. Terus kira-kira apa sih alasanmu new normal kit itu jadi kayak semacam gambarannya gimana nih new normal kit? Jadi kan kita lagi memasuki era new normal. Betul, ya alasanmu kan? itu untuk berbisnis di bidang produk new normal kit itu apa tuh? Karena kan kita melihat tren juga kebutuhan orang apa kan kita nggak mungkin kalau berdagang itu asal dagang aja. Betul. Taunya barang itu nggak dibutuhin sama orang atau interest orang nggak ada. Jadi kita pikir oh orang-orang lagi butuh new normal kit untuk memasuki era new normal. Jadi kita siapin satu paket yang akan melingkupi semua kebutuhan orang-orang untuk menjaga kebersihan, kesehatan. Oh gitu. begitu. Dalam satu kemasan itu, Iya. dalam satu produk itu terdiri dari barang-barang yang bisa untuk untuk ini ya, sesuai dengan protokol kesehatan ya, seperti masker begitu ya, mungkin Iya, begitu ya. betul. Oh begitu. Itu karena alasan kalian mempunyai bisnis itu dalam rangka lagi ya betul ya. Kalian ini benar-benar punya naluri bisnis yang luar biasa. Jadi ngerti gitu loh apa yang harus dilakukan di masa-masa new normal begitu ya. Oke, terus bagaimana nih bisa cerita awal mula usaha dan kendala-kendala yang kalian lakukan. Jadi katakanlah kalian bertiga ini kan punya skill masing-masing ya. Pres skillnya apa, Sherlyn skillnya apa, terus si satunya Marcella skillnya apa. Nah, awal-awal pembentukan itu bagaimana dan mungkin ada kendala-kendala? Kalau kendala itu pasti ada, soalnya kan ada trial error untuk pertama kita jualan. Kita baru mulai Atau sebelumnya buka. mungkin ada konsultan bisnis atau Nggak ada, diarahkan enggak. orang tua nih? Benar-benar kita Oh, pas tidak ya? terjun, kita Oh. juga ini mau gimana? Ya. Aku malah bawa di salah satu failed product kita. Oh gitu. Ya. Jadi karena kita baru pertama kali nyoba, kita pengen cari best quality sama tempat paling baik, Ya, bagus. bagaimana efisiennya gitu. Jadi kita cari yang cocok di mana. Jadi ada uang yang terbuang gara-gara kita Salah. harus nyari yang lebih bagus di mana. Kita cocok-cocokin, ada prosesnya pasti. Oh, jadi maksudnya itu dari awal mula pembukaan usaha bareng ini awalnya dari pembentukan untuk ini ya, dari pihak sekolah sudah bisa mengajarkan untuk berbisnis itu bagaimana. Terus mindset kalian itu satu frekuensi, akhirnya digabungkan, mulailah trial untuk bisnis di bidang produk, yaitu semacam kayak kaos yang custom, terus mungkin new normal kit itu. Awalnya dengan mengkomparasi setiap supplier begitu. Iya, jadi kita cari supplier yang paling murah tapi kualitasnya harus paling bagus. Oh begitu, memang ada itu. Ada, harus pasti ada. Kita udah banding-bandingin. Iya, Oh bandingin. gitu, nah itu bisa diceritakan. Ceritanya gimana tadi dari supplier membanding-bandingkan untuk Alright. produk? Kayak kita banding-bandingin produk mana yang paling bagus di supplier mana, yang paling cocok sama interestnya orang-orang. Jadi kita juga minta kritik dari orang-orang yang pernah pegang mungkin barang kita gitu. Jadi kita bisa tahu gitu, oh apa yang kurang biar kita langsung perbaiki gitu. Biar ya kita improve setiap harinya. Oh begitu, jadi memang dari awal nggak mudah ya. Iya. Apakah itu barang-barang banyak yang gagal produksi dan sebagainya. Dari situ kalian semakin banyak belajar dan akhirnya menemukan sesuatu yang klik untuk dijual begitu Baru ya. kita mulai buka. Oh baik. Oke, Pres tahan sejenak ya. Setelah ini kita akan berbincang-bincang lagi bersama Pres dan temannya tentang tips dan strategi apa dalam berbisnis. Tetap stay tune at 97,8 Smart FM. Kembali lagi dengan saya Ana Anet. Kita ngobrol seru dan heboh bersama dengan Pres dan Sherlyn. Ayo kita lanjut lagi, kita ngobrol serunya. Pres, apa nama brandmu? Nama kita We Bear This. Apa itu? We Bear This. Itu bahasanya bagi kita nggak familiar banget. Kenapa sih kok nggak cari brand yang namanya beruang atau gajah atau apa gitu? Soalnya ada gambaran nggak tentang apa itu? Soalnya kan kita audiens kita, target kita itu ya seumuran kita, karena kami pikir
karena kita sendiri milenial. Oh, dan iya, masih iya, ini remaja, generasi jadi milenial, benar. kita lebih mengerti apa yang generasi kita suka, apa yang dan juga lingkungan kita kan memang seperti itu. Jadi kita lebih nyaman kalau kita target kita ya seumuran kita gitu. Untuk BRD sendiri, jadi Artinya apa itu? we kita, bear itu ada dua, di bahasa Inggris itu ada dua arti. Bear itu menanggung dan bear ya beruang gitu. Untuk bear menanggung, kita ada tagline we can bear this together. Jadi kita maksudnya I kita see. bisa menanggung semua ini bersama-sama. Karena kan kita memang untuk donasi. Oh, begitu. Jadi Good cause. jadi we bear this kita menanggung ini dan we bear this beruang, maskot kita beruang. Oh begitu, jadi artinya itu bahwa ini adalah kalian menanggung bersama bertiga untuk keperluannya untuk juga dari charity juga ya. Iya. Untuk di bidang charity juga ada unsur charity-nya juga. Iya, jadi kamu kayak lagi menghadapi apa, kita bantu dan kita tanggung sama-sama Siap gitu. bersama-sama Tiap bulan kita punya menanggung. tema berbeda-beda. Oh, I see. Nah, kembali lagi untuk masalah produk yang tadi Pris singgung tentang ada dari awal tuh membuat trial and error ya. Jadi ternyata banyak produk-produk yang fail gitu ya. Bisa ditunjukin Pris yang fail seperti apa Ini tuh? salah satunya yang fail. Banyak sebenarnya. Ada beberapa, ada baju yang Rugi fail. dong. Iya emang rugi, tapi ya Mau gimana? Ya, untuk itu. customer pasti kita harus Betul. cari yang paling bagus. Kayak gini contohnya, ini pertama kali kita coba bikin tote bag. Bisa dilihat ini miring. Iya miring banget. Nggak Jadi presisi nggak ya, gitu, benar-benar. Iya. Nggak sentral ya. Iya, Dan iya. kita dapet tote bag miring itu nggak cuma satu doang, tapi ada 3 lagi kalau nggak salah. Karena produksi kan kita nggak tahu kan, dia kan cepat-cepat dia datang loh miring gitu Ya, ya. dan itu gitu. terpaksa kita harus buang, tapi daripada kita buang, mending kita pakai aja. Oh, Jadi betul. kita bawa kemana-mana. Bisa juga ini mungkin sebagai ini ya kayak gimmick atau mungkin hadiah buat siapa yang pembeli-pembeli kalian yang lebih Kayak banyak, ini mungkin bisa bagi untuk Kalau untuk hadiah pun kita pakainya yang terbaik buat Iya. yang hadiah. oh tetap ya. Aduh, Iya. keren banget, cakep Soalnya banget ya. kalau kita kasihnya setengah begini kan rasanya gimana? Nggak enak gitu. juga. Kan kita Makanya- pengen bangun koneksi juga sama audiens kita. Kayak walaupun mereka menang giveaway, kita kan sering ngadain giveaway, terus mereka dapat hadiah, kita packnya itu harus bener-bener bagus, harus Tetap memberikan yang terbaik bagi biar mereka konsumen ya. biar mereka bener-bener ngerasa kayak dihargai gitu Oh, loh iya. dari apa. Cakep banget ya anak-anak remaja ini ya, tetap memilih produk-produk yang berkualitas untuk event itu untuk giveaway begitu ya. Oke, Chris. Terus kalau untuk yang produkmu yang lain apa ini kira-kira Charlene? Ini ada tote bag, ini tote bag embroidery, apa ya namanya, bordir ya? Bordir. Bordir. Ini kita sengaja bikin yang variasi bordir supaya memperkerjakan, apalagi di pandemi seperti ini kan penjahit mulai Terdampak sepi, ya, pelanggan, bener-bener. Aduh. jadi kita sama ini yang baju saya pakai ini juga salah satu Bordir produk semua bordir ya. gitu. Cakep banget ini ya. Membantu ini pekerja-pekerja unsurnya lokal. warnanya warna ini ya, warna kaki atau warna beige ya begitu Iya, ya. Aha. iya. Kenapa kok kalian suka mau milih warna-warna natural begitu? Seperti kayaknya lebih netral ya. Bisa cowok, bisa cewek. Iya, kalau untuk stereotip masyarakat kan kalau pink itu cewek, biru itu cowok kan. Jadi Kalau dia lebih misalnya kita netral. tengah-tengah Iya, aja gitu. iya. Ya, audiens kita semuanya bisa Iya. dapat. Semua segmen bisa masuk begitu ya. Jadi ini bordir dari produknya. Sama kita juga cari warna yang bisa cocok dengan apa aja gitu. Iya. Dengan Lebih matching Iya, dipakai matching. dengan kayak sekarang aku baju. bawa ini kan masih cocok, dia bawa ini masih cocok. Iya. gitu. Terus produk yang lain apa ini? Ini salah satu produk baru terbaru kita tapi udah sold out. Ini untuk batch pertama udah sold out sih. Keren banget, cakep banget. Jadi ini new normal kit yang Iya. mana di masa pandemi ini teman-teman ini remaja-remaja belia ini menghadirkan produk namanya new normal kit ya. Tujuannya bahwa di era normal tetap kita bukan berarti kita bebas kemana-mana tanpa menggunakan perlindungan. Tetap ada perlindungan dan ini saya rasa lebih wise kalau coba dibuka deh. Biar para ini Dadah. para seperti itu udah tahu. Nah, bisa di ini Pres dijelaskan satu persatu mungkin ya. Oke. Kembali lagi ini tote bag lagi. Iya. Jadi terdiri dari tote bag apalagi? Ini ada masker 3 biji. Ini kita juga desain sendiri. Mhm. Kita teman kami Marcella yang desain, buka aja Mas. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kayak seperti ini ada gambar Love? awan. Oh, awan. Soalnya kan tema kita kemarin itu binatang ya. Mhm. Jadi ini kita ada
binatang seperti paus, Oh, begitu ya. cumi-cumi. Jadi smart listener, di new normal kit ini dalam satu kotak itu isinya ada masker, ada tote bag, dan ada apa ini? Cutlery set. Seperti apa tuh? Jadi kan kita di new normal ini kita harus di new normal ini kita harus seaman mungkin. Jadi Betul. kalau sampai makan juga di luar kan kita di new normal pasti kita keluar-keluar. Tapi kalau misalnya pengen lebih aman kita kasih peralatan sendiri dari rumah gitu. Cakep Jadi, banget ya, ide-idenya Dan sangat lebih kreatif efisien banget. buat dibawa, Jadi karena tetap kecil. ada sendok, ada garpu, ada sumpit, itu dibawa kemana-mana apabila kita bepergian dan lagi makan dimanapun berada, tinggal bawa aja di dalam tas begitu ya. Kan juga ini. Terus ada apa lagi? ini ada sedotan. Ada sedotan. Oh iya iya iya. Ini masih ada plastiknya supaya kita maksudnya biar menjaga kebersihannya. Ya, Biar ada Orang brushnya ya untuk membersihnya juga Iya. ya. Orang juga tahu kalau kita nggak Mas, buka plastiknya, biar nggak pegang-pegang Iya iya iya. sedotannya gitu. Terus apa lagi, Pres? Oh nih hand Ya, sanitizer ya, sanitizer. gel ya. Iya, sama Terus apa lagi? ini juga kita Di kasihin, bonus. ada hand Saset. sanitizer saset sama ini tisu untuk masker. Oh begitu. Iya. Jadi kan kalau smart listener, jadi kalau umpamanya masker itu kan ada beberapa lapis ya, 3 lapis ya. Iya. Nah kalau masih kurang itu ada tisu penambahnya Ya, di buat masker filternya. ya, di dalam masker. Dan juga ada hand sanitizer yang apa itu, yang Saset. sasetan yang sekali pakai. Dan itu saya rasa lebih praktis dibawa kemana-mana, jadi nggak Iya, repot, betul. nggak berat begitu. Dan kita juga bisa dilihat sendiri kan kalau kita semua pakai reusable. Kita pakai ziplock yang reusable, kita semuanya reusable gara-gara kita pengen lebih eco-friendly, lebih ya. Nah, ini yang jadi dalam benak kakak ini jadi pertanyaan nih. Kenapa sih kalian ini kok lebih memilih produk-produk yang eco green begitu? Kan kita tujuannya untuk membantu orang lain. Dan kita dengan membantu orang lain juga bukan berarti kita nggak peduli lingkungan gitu. Oh, begitu Soalnya ya, ya. lingkungan juga tidak secara langsung berdampak ke orang-orang lain juga, bahkan ke binatang sekalipun gitu kan. Terlebih isu-isu yang sekarang banyak, yang banyak masalah plastik di laut. Ya, bahkan Betul. sampah, Sekarang kan sampah. lagi ini ya, lagi dilarang adanya penggunaan plastik ya. Iya. Jadi kalian beralih ke hal-hal yang lebih eco green ya, seperti Sebenarnya kayak ini. Dan juga kan plastik lama ya anunya Daur terurainya. ulangnya, ya, Jadi betul, kita betul. pun di sini kita pakainya kardus yang bahannya kertas kan. Dan juga ini plastik kita dari Kasava. kasava itu singkong, Singkong. dari getah singkong. begitu kok. Iya. Oh, ini dari Jadi singkong. tulisannya biodegradable, compostable. Berarti dia terurainya lebih cepat daripada Plastik biasa. Termasuk ini juga ya, sedotan yang dari stainless itu Iya, ya. dipakai Jadi ulang. dipakai ulang, jadi daripada benar-benar plastik kan. benar. Tapi kita udah tes juga apakah aman ini untuk dikirim-kirim dan ternyata beneran aman. Jadi kita lanjut untuk pakai ini juga. Kalau begitu. Dan customer kita juga suka, katanya bagus plastiknya gitu. Oke, dari semua ini produk ini, Pres maupun Sherlyn, apa peran kalian masing-masing untuk membuat suatu produk ini? Jadi kalau misalnya ya Marcella desain seperti itu. Kalau misalnya Desain grafis ya dia Iya. ya. Dan untuk naruh desain di baju mungkin gitu. Kalau Sherlyn? Kalau aku untuk yang custom paint ya, yang lukis aku yang lukis. Untuk pembukuan juga aku, dan juga sosial media aku sama dia, kadang kontennya. Dan produksi baju seperti Taida ini kan kita handmade, itu aku yang buat. Oh begitu. Jadi dari kalian bertiga ini semua sudah punya skill sendiri-sendiri ya. Iya. Tapi kira-kira apa sih kendalanya kalau dari kalian bertiga berkolaborasi? Kebanyakan nih sukanya kan ribut gitu ya. Nah, kiat-kiat apa sehingga tidak menimbulkan keributan atau konflik di antara kalian? Ya oke. Jadi sebenarnya kalau ribut sampai gimana juga sebenarnya enggak. Tapi mungkin ada yang kita debatin karena ada yang kita nggak setuju. Mungkin desain ini kita nggak setuju. Mungkin Sherlyn nggak setuju atau aku nggak setuju. Jadinya Marcella yang nampung semuanya. Tapi ya kita coba terus improve. Kita coba kalau ada yang nggak kita setuju, kita coba baikin terus sampai benar-benar semuanya Ada titik suka. tengah. Sampai ada gitu. titik tengahnya. Biar semuanya ya benar-benar Enak gitu kan, kerjasama kan nggak enak juga kalau misalnya Ada ganjalan ada gitu ya. ganjalan. Jadi kerjasama kalian salah satu tipsnya adalah tetap membicarakan bersama, Iya. begitu ya. Katakanlah, Sama kita harus ingat tujuan kita kan, tujuan kita bukan buat diri kita sendiri. Iya. ya betul, kita mengesampingkan ego masing-masing ya. Jadi untuk cari titik tengahnya begitu. ya benar. Mhm.
berarti. Jadi masing-masing kalian ini sudah punya skill sendiri. Contohnya kalau kayak desain grafis si Marcel, untuk yang bagian painting si siapa Serlin dan seterusnya. Nah dari situ mungkin kalian satu sama lain saling ini ya, saling apa memberi masukan begitu tepatnya ya. Benar. Jadi tepatnya lebih berargumentasi sesuatu hal yang positif yang tujuannya untuk ke arah kebaikan begitu ya. Terus untuk yang ini mungkin dari kalian bisa menjelaskan apa sih tips untuk bisa bekerja sama dengan tim supaya benar-benar solid dan tidak terjadi yang tadi kita sebutkan konflik ya, konflik Komunikasi sih pasti itu ya penting pasti ya. banget. Ya jadi kalau dari kita sendiri kita banyak benar-benar ngomongin, dan kita punya grup yang khusus untuk Wiberdis, kita benar-benar ngomongin, dan ada juga kadang kita video call bareng buat bahas desain. Jadi Marcella desain langsung di situ, apa kayak share presentation gitu. Jadi selalu komunikasi aja. Selalu tuh. komunikasi. Jadi walaupun di era pandemi begini tidak ada ini ya, tetap ada komunikasi ya, baik itu karena pandemi kan nggak bisa kemana-mana nih, nggak bisa ketemu. Jadi otomatis kalian tetap melakukan keep contact melalui video call begitu ya. Ya, bersyukur banget sih era sekarang kan udah maju banget, bisa video call, bisa telepon gitu kan, jadi apa-apa lebih gampang gitu. Nah, ini dalam hal ini kan kalian kan masih remaja, apalagi barusan lulus sekolah ya, mau melanjutkan kuliah. Ya. Nah, tentunya masalah dana nih, masalah dana kan kalian masih awal-awal kan tentunya belum punya. Kecuali kalau Price tadi kan mendapatkan dari nabung dikit-dikit untuk dari fee sebuah apps ya gitu kan. Nah, kira-kira kalau untuk support dananya dari mana nih? Untuk mengawali sebuah bisnis ini? Semua dananya sebenarnya kalau modal awal-awal ini emang sebenarnya dari tabungan aku, jadi ya salah satunya tabungan dari amplop yang kita simpan makanya jadi banyak itu. Tapi emang kurang sih emang dari situ, maksudnya namanya juga kita ada photoshootnya kan kita emang bener-bener pengen coba narik orang, dan dengan banyak kasih pilihan, karena adanya banyak pilihan otomatis uang yang dikeluarkan juga lumayan lebih banyak. Stok coba gitu. Jadi ya awal modal semuanya itu dari tabungan, emang benar-benar pure dari tabungan. Tapi emang ada setelah keluar dari tabungan sendiri kita mau mulai ngestok lagi mungkin, jadi orang tua ada sedikit mungkin ngerasa kayak wah ini serius nih anak-anak, makanya mereka tertarik buat bantu sedikit gitu. Nah itu smart listener mungkin patut ditiru ya, remaja-remaja masih belia ini berpikirannya tentang bukan hanya untuk dirinya sendiri. Jadi kalau mendapatkan hasil tentunya itu disimpan untuk sebagai modal begitu ya, ditambah dengan support dari masing-masing orang tua mereka masing-masing untuk menambahin begitu ya. Ya tapi ya mau di pasti aja, tapi emang awal orang tua kita bantuin, tetapi sisanya ya kita putar-putar uang aja dari pendapatan. Gitu ya, dari hasil itu, dari profit itu dibuat modal lagi dan diputar-putar lagi begitu ya. Karena nggak mungkin kita tergantung orang tua terus. Dan jangan sampai smart listener kalau sudah mendapat untung kita buat hal-hal yang konsumtif. Misal dapatnya untung cuma 10.000, belinya barang 20.000. Jadi lebih besar pasar daripada tiang begitu ya. Nah, mungkin kalian bisa meniru tips-tips dari mereka bahwa semua yang dihasilkan itu disimpan nantinya akan dibuat modal untuk usaha ke depannya. Bukan begitu ya, Pres sama Serlin ya. Terus mengapa sih kalian memilih produk yang produk-produk lokal ya? Kan bisa saja mungkin kalau membuka bisnis baru yang lebih simpel adalah sebagai reseller international brand, atau mungkin just tip kayak brand-brand yang internasional itu bisa mendapatkan uang juga loh. Tapi kenapa kalian kok mau bersusah payah dengan mengeluarkan kocek segitu besarnya untuk memproduksi sendiri dengan bikinan lokal lagi, ya kan? Ini kan lokal ya gitu. Kita mau nunjukin bahwa kita sebagai orang-orang Indonesia pun bisa punya produksi sendiri, orang tenaga kerja lokal yang nggak kalah bagusnya sama yang di luar. Karena kita pikir orang-orang Indonesia mungkin dari dulu emang yang dominan kan dari luar ya. Brand-brandnya seperti sepatu kita aja masih dari luar gitu kan. Nah kita, dan zaman sekarang apalagi anak-anak muda mulai banyak yang berkarya, banyak
brand-brand lokal juga mulai muncul gitu. Jadi kita pengen menjadi partisipasi dalam movement lokal brands yang masih bertumbuh gitu. Jadi kita pengen menunjukkan bahwa lokal juga nggak kalah nggak salah. Cakep banget ya. Jadi begini, smart listener. Jadi maksudnya adik-adik ini bahwa dengan kita memunculkan produk-produk dari lokal ya, bahwa produk lokal itu tidak kalah loh dengan brand-brand asing begitu kan. Jadi eranya sekarang udah mulai bergeser. Dulunya kan orang-orang lebih ke international brand, apapun yang pokoknya brand-brand asing gitu kan, lebih lebih gengsi gitu ya. Ternyata para remaja ini bisa membuktikan loh, even dia memproduksi dengan produk-produk lokal dengan UMKM lokal, tetap kece banget itu hasil-hasil Karena kita juga produknya. beberapa tahu ada produk luar yang dibuat di Indonesia gitu. Jadi Awal mulanya begitu. iya, ada beberapa produk luar negeri punya yang dibuat di Indonesia. Jadi Kenapa nggak nggak kita nggak aja juga gitu ya? gitu. Oh, keren. Ternyata kualitasnya juga sama. Iya, dibuat iya, di iya. Indonesia. Kenapa nggak nama Indonesia juga yang dibawa? Karena banyak, bahkan kalau misalnya kita lihat brand-brand lokal, kadang banyak made in Indonesia. Betul. Bahan-bahannya juga ambil dari Indonesia. Betul, jadi bermula dari mereka itu berpikiran, loh internasional brand aja bikinnya di Indonesia, kenapa nggak kita orang Indonesia sendiri sebagai pemain bukan sebagai penonton, begitu ya? Nah makanya smart listener, coba tiru mereka bahwa cintailah produk-produk Indonesia, lebih-lebih produk-produk lokal Balikpapan begitu. Karena apa? Dengan adanya produk dari Balikpapan atau lokal, itu juga salah satunya meningkatkan roda ekonomi, begitu kan? Meningkatkan roda ekonomi, tetapi tidak melepaskan dari dunia kesehatan, begitu ya? Dengan contohnya dengan new normal kit ya, artinya tetap roda ekonomi di daerah tetap berputar, tetapi tetap tidak mengabaikan tentang kesehatan, yaitu seperti yang kalian tadi tunjukkan produk-produknya, keren banget. Oke, baik, tahan dulu, Pres maupun Sherly, kita akan nanti berbincang-bincang lagi tentang sebuah keikhlasan. Karena keikhlasan itu tidak bisa hanya dibicarakan secara lesan, tetapi perlu ditunjukkan dan dilakukan. Karena apapun yang kita miliki itu harus kita ikhlas untuk melepaskannya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune at 97,8 Smart FM. Kembali lagi dengan saya Ana Anet. Kita akan lanjutkan ngobrol dengan Pres dan Sherly perihal keikhlasan. Keikhlasan itu adalah sesuatu yang berharga bagi kita. Apapun yang kita milikin itu kita harus rela melepaskan, ya, bukan begitu ya, Pres maupun Sherly ya. Nah, ini yang saya tahu nih, kakak yang tahu ini, mengapa seluruh laba bersih hasil dari penjualan produk kalian itu didonasikan untuk kaum marginal? Keren banget nggak tuh? Gimana, Pres? Jadi Awalnya bagaimana? ya pertama kita emang udah dari pertama kita ada itu kita emang sudah mendonasikan semua laba bersih ke yang membutuhkan pada saat itu. Jadi ya namanya juga bisnis, pasti kita pengen untung juga, tapi kita harus mikirin kalau pada saat masa seperti ini nggak cuma kita yang butuh bantuan, apalagi mungkin dari kita sendiri kita masih mampu untuk hidup sehari-hari. Jadi kita harus lebih mikirin Orang yang benar-benar emang nggak bisa, yang benar-benar nggak bisa survive, yang nggak bisa menyesuaikan dengan keadaan seperti ini gitu. Jadi ya kita tergerak aja gitu loh. Untuk kenapa harus nunggu yang lain yang mulai duluan, kita harus gimana ya bahasanya, kayak harus start from the man in the mirror gitu. Soalnya mungkin orang lain punya kerinduan untuk membantu tapi belum ada wadahnya. Iya. Jadi kita menyediakan wadahnya untuk membantu orang lain melalui kita. Iya. Nah, itu ceritain bagaimana? Kok kalian tiba-tiba tergerak memberikan donasi itu kepada siapa? Pertamanya Awalnya bagaimana ceritanya? Awalnya jadi kan kita baru berapa bulan berdiri. Iya, Dari Mei. Juni itu kita bikin voting di Instagram kami untuk menanya followers kami kita mau donasi kemana, dan voting terbanyak itu untuk kebun binatang. Kebun binatang karena sangat terdampak oleh pandemi karena nggak ada pengunjung kan, dan pangan hewan-hewannya itu mulai menipis, jadi kita tergerak untuk membantu mereka gitu. Oh, jadi awalnya itu membantu bukan untuk yang kaum marginal ya, tetapi lebih ke hewan-hewan di kebun binatang begitu, karena terdampak. Jadi otomatis untuk kebutuhan makanan gizinya hewan-hewan itu berkurang begitu ya. Karena kebanyakan donasi ya orang-orang kalau di masa pandemi Covid ini pasti langsung mikirnya bantuin tim medis, orang-orang Terdampak begitu ya. Tapi kayaknya jarang yang ngomong soal binatang. Karena kita tahu mereka juga makhluk hidup kan. Iya. Dan juga kasihan yang
ngurusin Iya. di kebun binatang itu kan banyak juga yang harus struggle dipotong gitu. gajinya. Oh begitu, Ada. termasuk dengan ini juga dengan pegawai-pegawai di kebun binatang itu juga. Iya, ada Oh, beberapa iya, kebun iya. binatang yang harus dipotong gajinya supaya binatang-binatangnya bisa makan. Ada juga yang katanya sampai rusanya harus dikorbanin buat buat mereka harimau makan. gitu. Tapi Iya. sebegitu hebatnya pemikiran mereka ya, walaupun mereka masih remaja usia 18 tahun ya kalian ya. 18 tahun. Tetapi pemikirannya sangat jiwa sosialnya, baik pemikirannya pun sangat dewasa sekali ya. Itu yang patut perlu dicontoh. Selain dengan untuk donasi untuk kebun binatang, tetap dengan orang-orang yang terdampak lagi ya, Iya. seperti UMKM begitu. Bulan ini dan bulan depan kita akan gabungin profit kita untuk membantu UMKM di kota kita Lokal. Balikpapan gitu. Jadi pertama kali kalian sudah susah payah mendirikan usaha ini bersama, barang-barangnya banyak yang fail, tentunya kalian rugi begitu kan. Belum lagi kalian harus mengeluarkan tabungan kalian pribadi, sedikit-sedikit juga disupport oleh orang tua kalian. Tapi ternyata setelah kalian sudah memproduksi shout out dan profitnya tetap bukan buat kalian pribadi. Aduh, terharu banget ya jadi. Ya kita terharu banget ya. Jadi dari profit itu kalian berikan kepada para binatang, para hewan-hewan di kebun binatang, dan berikutnya ke kaum marginal begitu. betul. Terus itu berdasarkan voting dari Iya. follower kalian. Iya. Kan kita mengedepankan koneksi sama pembeli Pembeli kita kita. ataupun calon pembeli, karena kita pikir kalau misalnya kita sekedar jual itu kayak sense of belongingnya Iya. sense of belonging, kayak koneksi terhadap penjualnya itu juga penting gitu, karena mereka harus mempunyai rasa percaya kepada kita, apalagi kita kayak institusi buat institusi apa ya, kayak untuk donasi gitu kan pasti harus ada membangun rasa kepercayaan gitu sama pembeli kita. Jadi Oh, kita Karena I see. biasa juga mereka ingin memberi kalau mereka tahu mau Ini kemana, mau dan kemana. mereka Ah, suka iya, gitu, iya, mereka iya. tertarik, mereka Harus pengen. ada contohnya begitu ya. Tapi ini kan dalam arti kalian juga upload di sosmed bahwa ini produk kalian laku, dapat keuntungan, dan kalian pun ada semacam engagement dengan audiens kalian Iya, ya, dengan betul. follower kalian. Ini nggak hanya kalian yang memutuskan, tetapi itu tadi ada keterikatan Iya. dengan audiens supaya mereka juga lebih ke ini ya, lebih ke ada respon ke Iya. kalian untuk memilih mana-mana yang harus disupport begitu Kan ya. mereka juga yang memberi kan Iya. juga. Jadi mereka harus tahu ini mau kemana, uang saya ini mau kemana gitu. Oh begitu. Jadi selain audiens, selain follower yang memberi, juga kalian juga menyisihkan atau seluruh profit untuk mereka. seluruh profit sebenarnya. Seluruh profit. bersih. Pasti kan kalau usaha pasti ada yang harus dipakai untuk operasional. Iya, iya, betul. Profit bersih kita Profit kita bersih kasih. didonasikan seluruhnya untuk kebun binatang maupun kaum yang terdampak tadi itu ya. Terus ngomong kapan kalian bisa menikmati hasil jeripaya kalian? Kita ini ikhlas aja sih. Gitu ya? Jadi kita hitung-hitung, oh ya udahlah sekalian. Itu tadi namanya the power of ilmu ikhlas ya. Jadi semakin kalian ikhlas, tentunya rezeki itu tidak akan berhenti Iya. mengalir. Iya, betul. Dan itu memang sudah ada sudah ada hukumnya ya, Iya. bahwa memang apapun yang kita beri, apapun yang kita dapat, kita juga harus menyisihkan bagi orang-orang yang Iya, terdampak. Kok jadi kakak ini banyak belajar dari kalian sih. Terharu banget dengan cerita-cerita kalian deh. Terus untuk ini sarana promosi nih, kira-kira sarana promosi kalian selain tadi di sosmed IG ya, apa lagi kira-kira? Kita ada di TikTok, karena TikTok kan lagi Lagi ngetren ya. apalagi audiens kita anak-anak muda, Nah, pasti kan TikTok udah pasti kita Nyesuaiin, pakai, sesuaiin. Sama kita Shopee, kebanyakan anak muda itu juga di Shopee, soalnya free ongkir dan sebagainya. Ya, Itu yang kita benar-benar. pikirin. Itu salah satu trik bisnis ya. Iya. Tentunya kita juga harus memperluas jaringan promosi, yaitu nggak hanya sekedar di sosial media pribadi kalian juga, tetapi juga di marketplace ya, pastinya untuk memperluas jaringan ya. Dan juga ada beberapa audiens kita, kan kita sering open question box gitu, kalian mau apa, atau dan kita terbuka buat masukan gitu. Beberapa dari mereka bilang, kok buka Shopee dong gitu. Karena mereka kan masih seumuran kita juga kan, pasti pengen ada subsidi ongkir gitu-gitu. Pasti mereka jadi maunya Tapi itu dari sisi harga antara Shopee dengan kalian sama kan harganya kan? sama 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 aja, tapi ya. Shopee bantu di ongkir aja. Bantu cutting cost-nya di ongkir Iya, aja. dari Shopee-nya sendiri. Oh begitu. Jadi apa? Website sudah ada? Website belum, kalau Belum kita ada. baru rintis juga. Oh, iya, keren. Doakan aja ya nanti. Iya, terus kita kan juga tuh kalau buat website kan Butuh ada biaya lagi, Iya, lebih biaya, besar iya. lagi. Nggak apa-apa deh untuk step pertama kan merintisnya dengan cara yang kita pengen fokus bener-bener ngasih apa yang kita bisa gitu loh, daripada kita buang di satu website yang mungkin
website itu lebih ke international Iya. buyer kali ya. Oh, iya, iya, Kalau betul. untuk IG kan kayaknya udah cukup ya. Iya, di atas Shopee sebenarnya udah cukup. Jadi, YouTube belum ya? belum. Ya itu nanti ya. Kalau mau video kita dari TikTok banyak. Terus ini kan kalian kan masih muda semuanya kan remaja putri ya, putri tiga-tiganya adalah wanita semua ya, remaja putri ya. Kira-kira apa sih arti sebuah woman empowerment bagi kalian? Kita pikir kita sebagai wanita, apalagi masih kecil, dibilang orang-orang kalau orang dewasa, kamu masih kecil gitu kan. Bilang aja begini, enggak lah kecil-kecil cabai rawit mah. Gitu. Nah, kita pengen buktiin kalau kita tuh, kalaupun kita punya usaha sendiri, kita tuh nggak main-main gitu. Kita benar-benar punya tujuan, kita ngerti gitu loh. Soalnya kita pribadi ngerasain beberapa kali kalau misalnya kita tuh di look down gitu. Iya. Ada kesenjangan antara laki sama kadang perempuan. kalau supplier kita chat, kadang kalau lihat profile pic kita masih muda, kadang kita Nggak dipercaya begitu ya? Enggak, Oh, begitu. kita cuma kita dijawabnya cuma kayak ini gitu. Seadanya begitu ya. Tapi kita diri doang Iya. gitu kan. Tapi kok diskriminasi banget? Iya, karena kita ngerasa kita masih perlu banyak banget. Nah, ilmu. sobat listener, dengan adanya tayangan begini, tentunya para supplier tolong dong perhatikan. Iya. Mereka masih muda belia begini, tapi mantep banget. Iya, tapi ini. kita buktiin ke supplier ya kalau kita kadang ada juga yang ngirim kita waktu itu barangnya kurang bagus, kita dikasih sisaan. Oh, itu kita benar-benar komplain kita gitu. fight back. iya, Jadi, iya. jadi sekarang suppliernya ngerti, ini orang nggak main-main. Iya. jadi Nah, baik gitu. inilah yang saya suka dari anak-anak muda, anak-anak milenial begini ya. Bahasa yang ngegas. Fighting spiritnya itu benar-benar luar biasa gitu ya. Jadi beda dengan saya yang walaupun zaman old gitu ya. Zaman old, ini zaman milenial, itu tetap aja bahwa kita harus bagaimanapun kita harus bisa respect terhadap mereka ya. Jadi jangan karena dianggap mereka masih anak-anak, masih muda, tapi tolong hargai mereka juga sebagai entrepreneur muda yang lagi berkembang di Balikpapan ini ya tepatnya. Terus untuk dari sisi woman empowerment dalam arti pemberdayaan wanita dari kalian apa itu yang kira-kira bagaimana menurut kalian untuk pemberdayaan wanita? Ya, menurut kita itu sebenarnya penting banget ya. Penting itu yang benar-benar harusnya sekarang itu jadi salah satu topik yang harus lebih dibahas karena wanita-wanita sekarang tuh nggak kalah kok sama cowok-cowok, nggak kalah sama laki-laki. Banyak perempuan yang bisa kita contoh aja ya, kayak perempuan kerja dari pagi sampai malam, pulang masih ngurusin anak, masih masak, masih apa. Itu kan bener-bener ngurus energi. Artinya wanita itu memang multitasking. Iya. Kan dia bisa melakukan bisnis, bisa ngurusin rumah gitu kan. Dan kita mau buktiin kalau kita perempuan bisa ngelakuin apa yang mungkin sekarang bisnis banyak cowok gitu. Kebanyakan cowok yang dominan, walaupun fashion juga sebenarnya kebanyakan desainer, Itu owner semua kebanyakan cowok. cowok gitu. Jadi kita nggak mau kalah, kita sebagai perempuan kita mau buktiin kalau kita juga bisa kok. Kenapa kalian ngerendahin cewek kalau kita bisa buktiin suatu hari nanti mungkin kalau kita bisa ada di antara Suatu cowok-cowok. saat kita juga bisa di antara cowok-cowok. Bukan berarti kalian itu dominan atau otoriter terhadap cowok ya, enggak ya. Maksudnya kita itu pengen kesetaraan gitu ya, kesetaraan gender gitu ya. Jadi maksudnya jangan mentang-mentang kita perempuan loh, jangan diremehin, jangan dianggap lemah, jangan dianggap nggak bisa apa-apain gitu ya. Apalagi anak-anak remaja begini, kayaknya sih mereka cuma main-main gitu ya. Iya. Kita juga respect kok terhadap cowok. Betul. Itu Maksudnya bukan- tolong take and give gitu ya, sama-sama respect begitu ya. Kalian lahir juga dari cewek. Kok begitu? Tentunya terhadap pemberdayaan perempuan tentunya juga masalah untuk ini produk-produk tentunya kan yang bordir juga dari pihak UMKM perempuan begitu kan. Ya, kita sekarang mungkin untuk perempuan secara fix semuanya perempuan ya mungkin nggak ada juga, kita membantu UMKM cowok gitu kan. Itu kan jatuhnya juga diskriminasi secara tidak langsung. Iya. Jadi kita pengen mencakup semuanya bisa ya. Jadi baik itu artinya kalian juga membantu para UMKM lebih-lebih yang terdampak maupun para kebanyakan ibu-ibu yang bisa menjahit atau bisa membordir, itu kalian juga berdayakan gitu ya. Keren banget, mantep banget deh. Terus Pris dan Shirley, kira-kira ini kan kalian kan sudah lulus SMA dan nanti akan kuliah dan tentunya beda-beda kota. Nah, cita-citamu apa sih selepas dari kuliah nanti dan bagaimana kalian arrange untuk bisnismu yang sudah mulai ngehit ini dengan kota yang berbeda itu? Bagaimana nih? Jadi kan untuk Marcella
kalau untuk urusan desain kayak bisa kan ya via online gitu. Tapi untuk produksi seperti aku dan Praise itu kayaknya ada sedikit kendala. Iya. Tapi kita udah sempet diskusi sih. Kendala bukan berarti halangan kan, Iya, gitu tetap iya, harus betul. bisa manajemen waktu Iya. dan pendelegasian, mungkin begitu ya tepatnya Iya. ya. Dan untungnya kita memang punya bidang masing-masing. Jadi kita tentuin ya udah kamu ngurusin bidangmu. Nah, tapi nanti kita terkoordinasi. Iya. Tapi walaupun kita beda kota, Kota. tapi masih bisa gelut bidang Iya. masing-masing Oh, dan begitu. komunikasi. Jadi Kayaknya kita tetap sistem pendelegasian itu tadi diutamakan ya, dan komunikasi, delegasi dan komunikasi dan manajemen waktu tentunya begitu tepatnya ya. Oke. Terus setelah kuliah, apakah kalian bercita-cita nih pengen jadi ya seperti mamanya Praise, pengen jadi apa tuh namanya jaksa gitu kan? Terus apakah seperti papanya Praise yang pengen jadi dokter? Nah itu gimana Praise? Kalau Apakah pengen bekerja atau punya cita-cita tertentu dan apakah tetap meneruskan usaha ini? kalau aku sendiri ya, aku tuh jujurnya aku nggak suka kerja yang stuck di satu tempat. Aku tuh lebih suka aku tuh lebih suka kerja yang keluar, yang berdiri, yang nggak kerja di bawah seseorang orang lain gitu. Tapi mungkin awal-awal aku pasti cari pengalaman dulu lah dulu, dari ya. siapa gitu kan gitu. Tetapi goals sebenarnya tuh pengen bekerja sendiri, pengen buka lapangan kerja bukan untuk aku ditarik orang, tapi aku narik orang gitu. Jadi ya kalau bisa aku pengen lanjutin WeBabies terus, pengen atau mungkin buka bisnis lain lagi. Tapi kalau yang WeBabies harus tetap jalan gitu. Jadi Justru dengan kalian ada di masing-masing kota justru memperluas jaringan kalian, Iya, networking betul. kalian. Artinya katakanlah sementara ini kan segmennya cukup di Balikpapan aja gitu kan. Nanti kalian kalau ke kota Jakarta atau kemana itu kan semakin memperluas jaringan dan networking ya, networking kalian dengan pihak-pihak lain di sana begitu. Jadi kalau untuk Sherlyn sendiri bagaimana? Apakah ingin sama dengan Pris yang Iya, meneruskan usaha ini atau ngikutin? tentu pengen WeBabies jalan ya. Tetap Pasti jalan, ini kan begitu. kita benar-benar rintis dari nol, benar-benar dari nol. Cuman dari angan-angan kita doang benar-benar udah terrealisasikan. Pasti kan sayang juga kalau kita nggak lanjutin. Kita bakal bekerja keras buat lanjutin ini. Sama pastinya aku untuk pribadi ya pasti nggak cuma dari WeBabies doang. Pasti aku cari kerja juga. Dan aku sama cita-citanya sama Praise kan kita sebelumnya udah pernah ngomong ya, kita kan sahabatan, kita sering ngomong-ngomong ide-ide bisnis gitu. Jadi aku juga pengen punya usaha sendiri gitu. Iya. Tapi untuk kan pasti lulus kuliah nggak langsung punya usaha sendiri gitu kan, pasti kita cari kerjaan pengalaman dulu. Oh begitu. Jadi dari lulus kuliah kalian bekerja dulu, terus meneruskan meneruskan usaha bisnis bareng. tapi gitu ya? kalau dari pas kuliah kita udah bisa mulai Iya, start why not? bisnis, kenapa enggak? Jadi Oh, pas iya, iya, kuliah kan betul. pas selesai kuliah kita udah punya sesuatu pegangan. Kalau gitu. kamu pemikirannya hanya kuliah-kuliah terus kapan kelar? Iya. Memikirkan bisnis kapan selesai kelar kuliahnya begitu. Iya. Nanti nggak kelar kuliahmu. Cuma ya bagi waktu maksudnya, apalagi kalau kita kuliah, kalau kayak Sherlyn IBM itu kan International Business Management itu kan kita mulai coba buat bisnis dari kecil sampai nanti selesai kuliah udah ada goalsnya gitu loh. Jadi kayak Tapi kamu ngomong apa sih cita-citamu, Pres? Yang kakak tahu ya, Pres ini adalah seorang putri dari seorang jaksa namanya Tante Claudia nih ya. dan apa dengan papanya seorang ortoped terkenal di Balikpapan ya, bedah ortopedi terkenal di Balikpapan. Nah, apakah cita-citamu sama dengan orang tuamu? Atau mungkin maksudnya jaksa tapi nyambi bisnis, atau dokter nyambi bisnis begitu? oh enggak, kalau aku benar-benar beda dari mama papa sih. Oh, gitu? Ya karena aku mungkin Anti mainstream ya? Iya, mungkin di keluarga aku tuh aku beda sendiri. Karena kebanyakan dari keluarga juga orangnya orang-orang hukum gitu kan, kayak mama orang hukum. Tapi aku sendiri benar-benar kayak ya mungkin aku jujurnya aku ada tertarik hukum, tapi aku lebih into bisnis gitu. Karena nggak tahu ya, mungkin karena emang udah Tapi terpejam itu mungkin karena kamu juga melihat kebiasaan orang tuamu ya, even orang tuamu, mamamu seorang jaksa, terus papamu juga seorang dokter. Tapi yang kakak tahu itu dulu dari awal, mungkin waktu Pres masih kecil-kecil itu buka usaha juga, Pres gitu. Iya, iya, nyoba usaha Jadi tapi bukan berarti bekerja sebagai profesi seorang hukum maupun dokter nggak bisa berbisnis, bisa juga. Iya, bisa. Jadi karena mungkin ketertarikan awalnya dari orang tua kali ya, membuka bisnis kuliner pada waktu itu, waktu Pres masih kecil-kecil deh. inget bener itu kakak waktu itu sama apa tuh namanya untuk membeli kuliner dari orang tua Pres. Mungkin
dari situ awal ketertarikan Pris ya di dunia bisnis. Begitu juga dengan Marcel ya. Marcel orang tuanya juga, oh sorry Marcel satunya namanya sama-sama ada R-nya deh. Saya juga begitu mungkin ya. Atau karena ketertarikan dari orang tua yang pebisnis juga mungkin. Orang tua pebisnis sama aku dari kecil memang suka bisnis. Aku SMA juga ada buka bisnis juga reseller. Tapi begitu. kelas 10. Soalnya iseng doang, soalnya ada teman mama nawarin, Selin kamu kan suka bisnis, soalnya sering ngomong sama mama, nih kalau aku buka bisnis ini kayaknya seru, cuma anak doang. Jadi artinya baik itu dukungan dari orang tua begitu ya, terus dari pemikiran kalian sendiri, mindset kalian sendiri ya, juga jiwa-jiwa entrepreneur begitu, dan juga dari lingkungan sekolah yang mendukung begitu ya, mungkin akhirnya membentuk kalian bertiga seperti ini mungkin ya. Oke, keren banget sih. Oke, Pris maupun Selin, kira-kira apa sih harapanmu bagi masyarakat dan ke pemerintah untuk bagi para remaja-remaja muda yang lagi kreatif seperti ini? Kalau dari kami kan juga mulainya karena kami punya fasilitasnya gitu kan. Karena kami sebenarnya dari dulu udah punya mimpi ini, cuman kami nggak bisa mulai karena kami belum punya fasilitas. Kami harus nggak ada wadahnya begitu ya? Ya, kami harus kumpulin fasilitasnya dulu untuk memulai. Jadi untuk harapan kedepannya kami harap orang-orang jangan takut untuk memulai. Karena aku tahu banyak banget teman aku yang pengen mulai bisnis, cuma takut gitu. Ya? Sama untuk pemerintah mungkin bisa difasilitasi, bisa. Banyak juga yang mau mulai tapi nggak tahu gimana caranya. Sebenarnya ada sih untuk wadah pemerintah di Kota Balikpapan tuh ada, untuk wadah UMKM tuh ada. Mungkin bisa kalian masuk di situ. Dan bagi masyarakat pesan daripada Sherlyn, jangan takut-takut untuk memulai gitu ya. Sama orang-orang juga jangan merendahkan yang baru mau mulai. Jadi yang baru mau mulai yang benar-benar sebenarnya ada semangat. Tapi malah lari gitu loh. Karena dilihatin kecil sama orang. Baik. Jadi bagi masyarakat Balikpapan, pertama adalah tolong jangan merendahkan bagi pebisnis remaja, begitu ya, mungkin maksudnya begitu ya. Sama yang baru mau mulai bisnis. Berapapun umurnya. Begitu. Baik, untuk ke pemerintah mungkin tepatnya lebih ke arah wadah bagi pebisnis baru. Atau mungkin lebih mempromosikan bisnis-bisnis lokal yang ini banyak sih pemerintah aku tahu. Oke. Terus apa sih untuk pesan-pesanmu bagi pebisnis yang terdampak COVID ini? Bagaimana pesanmu? Dan bagaimana pesan moralmu terhadap para wanita dan remaja-remaja di luar sana? Singkat saja. Kalau untuk pebisnis ya, pandemi COVID ini nggak akan selamanya. Tetap fighting aja. Coba cari sesuatu yang bisa. Untuk bisnis juga kan nggak harus stuck di situ aja, bisa cari alternatif lain yang bisa memang orang-orang butuh di masa pandemi ini. Sesuaiin aja sama masa-masa. Cari peluang ya. Cari peluang dong. Kalau untuk pesan apa tadi pebisnis? Pesan moral ya bagi pebisnis muda di Balikpapan khususnya. Pesan moral, jangan takut direndahin sama orang lain, karena walaupun direndahin kita harus fight untuk membuktikan value kita, nilai kita gitu. Jadi kita harus karena itu yang lagi kita lakuin sekarang. Jadi tetap semangat, tetap berprestasi begitu ya, jangan mudah menyerah. Begitu mungkin ya tepatnya ya. Oke. Ya, terima kasih Pris dengan Sherlyn atas kehadirannya di Smart FM. Kalian sangat benar-benar menginspirasi bagi kita semua yang ada di Balikpapan khususnya. Jadi untuk lebih lebih giat lagi, lebih semangat lagi ya. Jangan lupa fighting spiritnya tetap harus dijaga, tetap solid kalian, jangan mudah menyerah begitu ya. Tetap yang paling penting adalah doa dan restu dari orang tua, bukan begitu ya? Baik, sobat listener, jadikan masa remajamu bisa memberikan inspirasi, menorehkan prestasi, dan bermanfaat bagi orang lain. Saya Ana Anet, mohon undur diri dulu. Sampai berjumpa di program yang sama setiap hari Jumat pukul 11-12 waktu Indonesia bagian tengah. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. We take the time to listen